Chelsea secara resmi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Klub asal London Barat secara mengejutkan menang besar 3 gol tanpa balas melawan PSG. Chelsea sebetulnya bukan kandidat juara di turnamen ini, tetapi mereka membuktikan bahwa juara tidak selalu datang dari sisi yang lebih superior. Banyak yang menilai Chelsea hanya lucky alias beruntung. Mereka mendapat bagian mudah untuk lolos ke final dan kemudian akan dihancurkan PSG. Namun Chelsea membuktikan kalau dunia salah menilai mereka. Seperti apa kronologi Chelsea menjadi juara dunia? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kronologi Chelsea hancurkan PSG yang superior untuk menjadi juara dunia tahun 2025. Simak selengkapnya. Dari balik gemerlap Piala Dunia Antar Klub 2025, ada satu wakil Eropa yang namanya kurang mendapat perhatian. Padahal klub Eropa yang satu ini adalah juara 2 kali Liga Champions. Klub yang berasal dari Premier League, lebih tepatnya dari sisi barat London, Chelsea. Kualitas Chelsea yang mediocre selama 3 tahun kebelakang membuat tim ini dipandang sebelah mata. Apalagi Chelsea sempat menelan satu kekalahan di babak grup. Finish sebagai runner-up membuat Chelsea kerap dicap cuma sebagai penggembira. Lolos ke final tidak serta-merta membuat orang percaya kalau skuad Enzo Maresca adalah skuad yang fenomenal. Ada saja opini yang mengatakan kalau Chelsea lolos cuma karena faktor luck alias keberuntungan. Sebagai runner-up grup D, Chelsea satu bagan dengan Fluminense, Inter, Manchester City, Al Hilal, Palmeiras, Botafogo, dan Benfica. Gugurnya Inter dan City membuat opini orang akan keberuntungan Chelsea menguat. Tanpa adanya dua raksasa Eropa tadi, jalan Chelsea menuju final praktis tidak akan menemui sandungan yang berarti. Benar saja, Chelsea melaju ke final nyaris tanpa tantangan berarti. Mereka menaklukkan Benfica, Palmeiras, serta kuda hitam yang sempat naik daun Fluminense untuk melangkah ke podium 2 besar. Saat inilah banyak pihak menganggap keberuntungan Chelsea akan selesai. Mereka akan tuntas di tangan calon lawan di final. Sementara Chelsea menjadi tim yang banyak dipandang sebelah mata, PSG justru sebaliknya. Musim ini, skuad Luis Enrique bak pahlawan dalam epos kuno. Pun begitu di Piala Dunia Antar Klub, raihan quadruple yang didapat PSG sebelum bertolak ke Amerika Serikat menjadi alasan kuat mengapa banyak orang menjagokan tim yang satu ini. Lain dari Chelsea, PSG justru harus melewati bagan yang sulit untuk sampai ke final. Perjalanan mereka tidak mudah karena rival satu bagan Les Parisiens banyak diisi raksasa Eropa, mulai dari Bayern Munchen, Real Madrid, Juventus, hingga Borussia Dortmund. PSG juga harus menghadapi persaingan sengit sejak awal atau sejak babak grup. Membuka kampanye dengan kemenangan telak 4-0 melawan Atletico Madrid, PSG terhenyak oleh Botafogo yang mengalahkan mereka dengan skor tipis 1-0. PSG lolos sebagai juara grup B, tetapi persaingan sangat ketat di grup ini dengan 3 tim teratas sama-sama mengepak poin 6. PSG menggasak Inter Miami 4-0 di babak 16 besar, untuk kemudian dihadang Bayern Munchen di perempat final. Raksasa Bavaria berhasil mereka lewati, sementara di babak semifinal, bahkan Real Madrid yang menjanjikan bersama Xabi Alonso sepanjang turnamen, tak berdaya di hadapan Ousmane Dembélé CS. Monster yang dominan dan mengerikan. Itulah kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan PSG di Piala Dunia Antar Klub. Luis Enrique sementara itu mengatakan dirinya bertekad menciptakan sejarah, menjadi satu-satunya tim Prancis yang memenangkan Piala Dunia Antar Klub. Ia sedikit jemawa dan mengatakan timnya akan sulit dikalahkan karena biasanya PSG suka mendominasi lawannya. Chelsea mungkin diremehkan dan dipandang sebelah mata, tapi siapa sangka status itu justru membuat mereka diuntungkan pada laga MetLife Stadium. Siapa sangka tim yang selama ini dihina dan direndahkan justru menjadi kryptonite buat super tim PSG bentukan Luis Enrique. Turun dengan kekuatan penuh, Chelsea memberikan tekanan kepada PSG pada 10 menit pertama. Sayang, selepas tembakan Cole Palmer yang melenceng ke sisi kanan gawang, PSG nyaman menguasai bola. Mereka berusaha membongkar pertahanan Chelsea, namun tidak menemukan celah.
Chelsea justru percaya diri, sontakan Cole Palmer pada menit ke-22 membuat jala Gianluigi Donnarumma bergetar. Seolah ketagihan, Palmer mencetak gol berikutnya pada menit ke-30 lewat skenario serupa gol pertama. Cole Palmer memperdaya Donnarumma seolah penjaga gawang asal Italia itu kehilangan sentuhannya yang membuat gawang PSG tak pernah bobol semenjak kekalahan atas Botafogo. Menit 43, Palmer kembali bereaksi. Kali ini, umpan terobosan ciamiknya berhasil dituntaskan dengan bola chip tak kalah berkelas dari striker anyar Chelsea, Joao Pedro. Chelsea memimpin 3 gol tanpa balas, membuat hampir semua pihak tak percaya dengan pemandangan di New Jersey. Babak kedua, Enzo Maresca melakukan beberapa pergantian pada menit 60 ke atas. Luis Enrique juga melakukan bongkar pasang skuad guna mengatasi lini belakang Chelsea yang rapat. Namun, gol yang dinanti PSG tak kunjung tiba. Setelah Joao Neves mendapat kartu merah di menit-menit akhir, PSG harus puas. Mimpi mereka meraih sextuple kali ini harus terkubur sia-sia. Setelah menyaksikan papan skor, kita semua pasti bertanya-tanya. Bagaimana bisa Chelsea yang tidak diunggulkan menang telak atas PSG yang skuadnya tangguh seperti monster? Jawabannya satu, Enzo Maresca. Maresca tahu betul titik-titik yang menjadi kekuatan utama PSG. Di sini, fokus utamanya adalah menghentikan Ousmane Dembele dengan memakai backnya. Levi Colwill dan Trevoh Chalobah cukup disiplin bergantian menjaga Dembele, sehingga pemain asal Prancis tidak begitu banyak mengeksploitasi ruang. Kemudian soal cara menyerang Maresca memakai cara yang unik. Siapa sangka di final ini, titik lemah PSG justru ada pada Nuno Mendes. Area kiri Las Parisiens berkali-kali jadi sasaran empuk umpan-umpan para pemain Chelsea. Terhitung, semua gol Chelsea lahir dari kepiawaian para pemain Chelsea mengeksploitasi ruang ini. Untuk strategi, Maresca sedikit banyak meniru cara Liverpool di babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025 leg pertama. Bola dimainkan ke belakang untuk menarik pertahanan PSG. Lalu ketika pertahanan naik, Chelsea mengarahkan bola langsung dengan cepat ke depan. Sasarannya tadi, area kiri pertahanan PSG atau area kanan serangan Chelsea, memanfaatkan kecepatan Malo Gusto, Cole Palmer, dan Joao Pedro yang kerap melebar. Melihat Nuno Mendes menjadi sasaran paling lemah, rasanya seperti ironi. Pasalnya defender asal Portugal justru berkali-kali mengantongi nama-nama besar musim ini. Tercatat, Bukayo Saka, Mohamed Salah, hingga Lionel Messi pernah ia buat tak berkutik. Tapi ketika Gusto, Palmer, dan Joao Pedro berkombinasi, bek berusia 23 tahun tampak mati kutu. PSG bukan tanpa upaya. Lini bertahan Chelsea yang disiplin tak banyak memberi kesempatan para penyerang mereka. Chelsea juga cukup beruntung, karena Robert Sanchez tampil sangat gemilang. Kiper asal Spanyol itu mencatat 6 penyelamatan dan juga banyak berperan dalam build-up serangan Chelsea. Chelsea bukan kandidat juara. Apa yang dikatakan Enzo Maresca beberapa bulan lalu ternyata punya makna. Maresca sepertinya enggan memberi beban pada anak asuhnya. Terlihat tanpa beban dan cap sebagai calon juara, Chelsea justru berhasil menobatkan dirinya sebagai kampiun. Meski begitu, fakta di atas lapangan, opini bahwa Chelsea bukan tim juara jelas keliru. Apa yang dibangun Enzo Maresca di tim ini terlihat menjanjikan. Skuad yang masih muda, tetapi bisa menaklukkan PSG. Tim yang begitu dominan, menang 3-0 pula. Enzo Maresca mengatakan ia datang ke Chelsea untuk membangun tim dalam jangka panjang. Lewat kesuksesan menjuarai Conference League dan sekarang Club World Cup, progres mulai terlihat. Jangka panjangnya, Maresca mengincar titel ketiga Liga Champions. Tetapi untuk jangka pendek, ia mengincar posisi yang lebih baik di Premier League musim depan. 3 musim terakhir, Chelsea memang bukan favorit, tapi dengan kesuksesan menaklukkan PSG, mereka harusnya kini tidak dipandang sebelah mata. Skuad mereka tangguh dan energik. Sementara Enzo Maresca sebagai pelatih sendiri telah membuktikan bahwa ia bisa mengaplikasikan taktik dan strategi yang sesuai untuk setiap lawan. Piala Dunia Antar Klub 2025 adalah awal yang bagus buat Chelsea. Musim depan mereka akan menghadapi tantangan ekstra dengan EPL dan Liga Champions yang menanti. Jadi gimana football lovers? Ada ucapan selamat yang spesial buat Chelsea? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Sorting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa.